Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifur Rahman, Direktur Perumda Ermin Batu Wakal, Kabupaten Berau. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Senang sekali hari ini kita bersyukur hari yang berkah, hari Jumat. Kami ingin sedikit berbagi pengalaman. Salah satu yang kami ingin bagi pengalaman kami dalam mengelola perusahaan air minum daerah ini, Perumda Air Minum Batu Wakal, adalah bagaimana kita mengelola persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Saya terinspirasi dengan sebuah buku yang pernah saya kebetulan belajar langsung dari pengarang buku ini, yaitu System Thinking of Social Change yang dikarang oleh David Peter Straw. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti training dengan beliau sekitar 3 hari waktu itu, belajar langsung buku ini dari beliau. Jadi ada sebuah penyampaian dari beliau yang menurut saya sangat menarik untuk kita coba belajar bersama, yaitu dalam buku ini beliau membuka dalam bagian chapter 1-nya, bab 1-nya, beliau sebutkan di sini, why good intentions are not enough. Kenapa niat yang baik saja belum cukup. Jadi dalam kita melakukan manajemen, pengelolaan, apakah itu sebuah perusahaan, ataukah sebuah yayasan, sebuah pemerintahan misalnya, atau apapun lah yang sifatnya itu mengelola orang banyak dan mencoba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat, maka beliau mengatakan ternyata niat yang baik saja tidak cukup. Dan ini kalau menurut saya sejalan dengan apa yang saya pelajari selama ini dalam agama Islam. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, itu para ulama membatasi ada 2 minimal yang kita perhatikan. Yang pertama, syarat diterimanya amal, kata para ulama, adalah niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu tergantung dari niatnya. Kemudian yang kedua, para ulama juga mensyaratkan amal itu bisa diterima kalau dia caranya sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Jadi harus ada caranya. Nah ini yang ingin juga dikemukakan dalam bagian pendahuluan buku ini. Ternyata good intentions are not enough, kata beliau. Niat yang baik saja tidak cukup. Kenapa? Nah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kata beliau. Yang penting adalah kita harus mengetahui bagaimana caranya. Jadi kenapa itu penting untuk tahu juga caranya? Karena ternyata kalau hanya sekedar niat, tanpa ada metodologi, tanpa ada cara-cara yang memang sudah teruji, maka bisa jadi yang pertama kata dia di sini, apa ya tindakan yang kita lakukan itu hanya address symptoms rather than underlying problems. Hanya mengatasi persoalan yang sifatnya gejala, hanya simptom saja, tanpa kita mengetahui atau menyelesaikan akar masalahnya. Ini yang pertama. Jadi kalau kita misalnya lagi sakit, kita sakit kepala misalnya, nah yang kita atasi bukan hanya sakit kepalanya, tapi apa penyebabnya. Apakah mungkin giginya sakit, saya digigi, atau mungkin bisa jadi karena mungkin gajinya udah habis, atau apalagi yang membuat sakit kepala. Nah, harus kita selesaikan di akar masalahnya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita hanya mengatasi persoalan yang sifatnya itu short term atau hanya di jangka pendek. Kita lupa untuk menyelesaikan persoalan dalam jangka panjangnya. Itu yang kedua. Kemudian yang kita lakukan dalam jangka pendek itu, yang ketiga, ini bisa jadi akan mengganggu penyelesaian atau persoalan pada jangka panjangnya. Ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah bisa jadi kita dalam melakukan tindakan itu akan menghasilkan sesuatu yang negatif, yang tidak baik tanpa kita sadari. Nah, ini ketika kita tidak memahami persoalan dan memiliki metodologinya. Kemudian yang keempat, bisa jadi kita merasa bahwa kita tidak bertanggung jawab terhadap sebuah persoalan yang bisa jadi terjadi berulang-ulang. Nah, jadi tindakan kita itu kemudian menyebabkan persoalannya itu menjadi berulang-ulang, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Nah, ini ada 5 hal yang membuat kita harus berpikir tentang bahwa niat saja tidak cukup untuk memperbaiki keadaan. Maka harus ada metodologinya. Bagaimana metodologinya? Bagaimana caranya? Inilah diterangkan secara lebih utuh dalam system thinking. Bagaimana kita cara memandang suatu hal dengan utuh dan menyeluruh tanpa terjebak pada hal-hal yang sifatnya parsial. Meskipun tetap kita harus melihat bagian-bagian dalam persoalan-persoalan tersebut secara menyeluruh
secara utuh dan kemudian mencari pola hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya sehingga kita mendapatkan solusi dari persoalan kita itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang bisa kami bagi dalam pengalaman-pengalaman kami dalam mengelola Perumda Air Minum Bakti Wakal Kabupaten Berau, yang mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat dalam kita mengembangkan organisasi kita, perusahaan kita, atau mungkin juga bisa digunakan di pemerintahan, yang mudah-mudahan akan membawa kebaikan bagi kita bersama semuanya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Jumat Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.